Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa nggih? Taraka hubbad dunya. Ulangi sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbul akhirah. Wa man utawi sapane wong taraka kang tinggal sapa man hubbad dunya ing cinta dunia, muniha mongko bakal den paringi apa hubbul akhirati, cinta akhirah. Siapa yang meninggalkan cinta dunia akan dianugerahi cinta akan keakhiratan. Kenapa? Fa innad dunya wal akhirata, fa innad dunya mongko satu menit dunya wal akhirah lan akhirah iku talibatani saling golek karone, wa matlubatani lan den golek karone. Dua-duanya dunia dan akhirat itu saling mencari dan saling dicari, ya. Fa talibul akhirati mongko utawi wong kang golek akhirah, tatlubu mongko golek hu ing talibul akhirah apa ad-dunya dunya. Orang yang mencari akhirat maka akan dicari oleh dunia, hatta yastawfa sehingga memenuhi apa dunia rizqahu ing rizkine talibul akhirah. Jadi kalau orang meninggalkan cinta dunia maka akan diberikan anugerah cinta akhirat, ya. Dunia bagi orang yang mencari akhirat itu akan memenuhi kebutuhan oleh pecinta akhirat tersebut, ya. Wa talibud dunya sementara utawi wong kang golek dunya tatlubu mongko bakal ngejar atau goleki hu ing talibud dunya apa al akhirah. Begitu pula orang yang mencari dunia maka akan dikejar oleh akhirat hatta yakhudha sehingga mundut apa al mautu mati bi'unuqihi ing gulune talibat dunia, ya. Sampai kapanpun orang yang mencari dunia dikejar akhirat. Sampai kapan? Sampai tiba kematian mencekik lehernya. Tuh, jadi dua-duanya saling mencari. Biasa kita hidup dunia, satu mau talibud dunia apa talibul akhirah. Janji wong sing golek akhirah kebutuhan dunia, karena dunia itu akan memenuhi, ya. Yakhtimi man khadamani, perintahnya gitu. Dunia layanilah orang yang melayaniku. Siapa orang yang melayani akhirat maka akan dipenuhi kebutuhan dunianya. Baliknya, orang yang mencari hanya dunia semata maka akan dikejar oleh kematian, ya. Wa man tarakal istighala bi'uyubi ghairihi munihal islahu bi'uyubi nafsihi. Waman lan utawi sapane wong taroka kang ninggal sapa man al istighala ing sibuk bi uyubi ghairi kelawan golek aibe liyane man. Siapa yang melepaskan diri, ya, tidak disibukkan untuk mencari aib orang lain, muniha mongko bakal den paringi opo al islahu kebaikan bi uyubi nafsihi kelawan aib awak dheweke man, ya. Siapa yang meninggalkan tidak mencari aib orang lain maka justru dia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki aib dirinya sendiri, ya. Jadi sibuk karena apa? Sibuk ngoleti kesalahan dirinya sendiri, ya. Ini memang kebanyakan sementara orang itu ya mencoba
tidak mau mencari aibnya sendiri, tidak mau metani dheweke, tapi justru metani kesalahan orang lain, mencari metan. Ya, petan itu ya sesuatu yang tidak kelihatan, dibuka-buka, dicari. Ya, kalau ibarat orang petan rambut, kutu itu di mana, dibuka-buka, dicari. Ya, telur-telur kutu dicari dan sebagainya. Padahal tadinya nggak kelihatan, tapi dibuka-buka. Nah, ini sibuk mencari kesalahan orang lain sampai tidak sempat untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, insya Allah dia akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki aibnya dirinya sendiri. Ruwiyat dan riwayatakan annahu sa'atu menaik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Nabi sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Sittatu asya'a utawi ana 6 pira-pira perkara tuhbitu kang bakal nglebur apa sittatu asya al a'mala ing pira-pira amal. Ada 6 hal yang akan menghapuskan amal-amal baik. Ya, bisa secara keseluruhan tiba-tiba hilang. Ini yang sangat dikhawatirkan, ya. Sibuk ngibadah nang dunia, tapi ternyata ibadahnya tidak ada hasilnya sama sekali. 6 hal tersebut yang mampu menghapus amal ibadah seseorang. Yang pertama, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Rupane sibuk golek aibe makhluk. Ya. Dia sibuk mencari aib-aib orang lain terus menerus. Ya. Jadi seakan-akan orang lain itu nggak pernah benar. Yang benar nggak kelihatan, salah terus. Bahkan melakukan kebenaran aja dianggap sebuah kesalahan, apalagi melakukan kesalahan. Ya. Ini tidak bagi orang yang dicari itu adalah suatu anugerah. Ya. Orang yang dicari aibnya itu, dibuka aibnya oleh orang lain, itu adalah satu anugerah. Seandainya dia sabar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ana wong sing golek aib aku dibuka-buka nang jawab wis alhamdulillah. Tidak usah melakukan amal ibadah, dia sudah dapat pahala. Ya, bahkan besok tabungannya banyak. Ya, di akhirat dapat banyak tabungan kiriman dari orang yang melakukan ibadah ini, ya. Sementara orang yang melakukan ibadah siang malam tapi dia suka mencari aib orang lain, bahkan membuka aib orang lain, apalagi sekarang dengan media internet dan lain sebagainya, digunakan medsos, digunakan untuk membuka aib orang lain, eman amale angus, ya, hilang amalnya itu. Yang kedua, waqaswatul qalbi lan atose ati. Ya, hati yang keras yang tidak mau menerima kebenaran. Maka biar hatinya latif, biar hatinya lembut, perbanyaklah bizikrillah. Kalau kemudian pernah ada yang mengatakan ala likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi zikrullah, ya. Jadi segala sesuatu itu ada pembersih. Hati itu ya kotor, ibarat cermin. Setiap kena tetesan air, kalau kemudian tidak segera dibersihkan, maka akan kotor, lama-kelamaan susah. Nah, biar tetap bersih, cara membersihkan hati perbanyak zikrullah. Qaswatul qalbi, ini atine sing angas, ya, keras, ya, keras dalam artian tidak mau menerima kebenaran. Wa hubbud dunya lan cinta dunia. Ingat, yang dimaksud hubbud dunya itu bukan berarti orang yang kemudian mencari dunia, menikmati dunia, tidak, tetapi orang yang betul-betul dia orientasi kehidupannya dunia sampai karena cintanya kepada dunia, hak orang lain tidak diberikan diantaranya, ya. Mestinya dia zakat, tidak zakat. Mestinya dia infak, tidak infak. Sedekah dan lain sebagainya, membantu fakir miskin, yatama dan sebagainya, dia tidak memberikan itu. Apalagi kemudian dia betul-betul mendapatkan karena cinta dunia itu, dia dengan cara apapun yang penting dunia itu didapatkan. Ini yang tidak bisa. Ini ternyata mampu untuk tuhbitul a'mal. Wa qillatul haya'i lan sedikit
malu. Ya. Ini sedikit malu itu maksudnya apa? Malu untuk melakukan kebaikan, ya. Malu untuk melakukan amal ibadah. Tetapi kalau kemudian melakukan kemaksiatan kok malu, justru itu yang sangat dihancurkan, ya. Banyak malu atau malu untuk melakukan kemaksiatan, iya. Tetapi kalau kemudian qillatul haya, sedikit malu, ya, dia tidak punya adab dan lain sebagainya dalam rangka melakukan ibadah, itu yang tidak diperbolehkan. Wa tulul amali, kalau terjemahnya itu kan dawa cita-citane, dawa angen-angene, ya, tapi kemudian orang menerjemahkan orang yang sering ngelamun dan ngelantur, ya, ngelamun tapi ngelantur. Jan, zamannya kayak gini urung apa-apa kok anggur duit yang triliun, wah aku. Nah akhirnya apa? Dia disibukkan dengan lamunan-lamunan yang tidak ada realisasinya atau tidak ada kenyataannya, ya, sibuk dengan lamunan tok, hidup dengan dunia lamunan. Wa zulmun lan zalim la yantahi kang ora mandek-mandek opo zalim. Orang melakukan kezaliman tapi dia tidak berhenti-henti melakukan kezaliman tersebut. Ini termasuk orang yang akan amal ibadahnya itu hancur, ya, lebur, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja kalau dia melakukan kezaliman berarti ya amal ibadahnya dialihkan untuk orang yang dizalimi. Itu kan hutang, ya. Hutang, ya. Kita melakukan kezaliman kepada orang lain itu hakikatnya kita berhutang pada dia, dan kezaliman itu harus kalau tidak segera diselesaikan, tidak berhenti, kemudian tidak minta maaf kepada orang yang dizalimi, maka besok di akhirat kelak dia akan menuntut atas kezaliman yang kita lakukan kepada dirinya, dan tuntutan itu minta balasan dan tidak bisa dibalas dengan materi, yang ada hanyalah amal ibadah orang yang melakukan kezaliman itu. Akhirnya amal ibadahnya dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Dailami, riwayataken hu ing hadis sapa Dailami, Imam Dailami. Wa man taraka tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'atu minan nifaqi. Wa man lan utawi sapane wong taraka kang ninggal sapa man at-tajassusa ing niti-niti, mencoba mencari-cari kesalahan orang lain juga tajassus, ya. Fi kaifiyatillahi ta'ala, ing dalam tata carane Allah Ta'ala. Orang yang mencoba mencari-cari caranya Allah, bagaimana Allah melakukan ini kok orang minta doa tidak dipenuhi, ini yang satu kok dipenuhi, ini kok Allah kok kayaknya tidak adil, ya. Ada dua orang yang sama-sama sampingnya jual mendoan, ini kok yang satu laku, yang satu kok tidak laku, sama-sama jual mendoannya. Itu kok seakan Allah tidak adil, ya. Sama-sama menunya, tapi kok orang datang ke sana terus. Lah akhirnya ketika orang tersebut kemudian mencari-cari kaifiyatullah itu terus dia akan ini kan artinya itu akan muncul pertanyaan, Allah tidak adil, ya, Allah tidak adil. Nah, ketika Allah tidak adil, maka di sini dikatakan muniha al baro'ah minan nifaq. Kalau itu kita tinggalkan, muniha mako bakal den paringi opo al baro'atu lebaran minan nifaqi saking munafik. Ai nifaqul i'tiqadi, tegese munafik akidah, ya. Jadi siapa yang kemudian meninggalkan mencari-cari bagaimana Allah kemudian memberikan rezeki kok seakan-akan tidak tidak adil dan sebagainya, kemunafikan, ketidakpercayaan kepada Allah SWT akan akidahnya akan dihilangkan, ya. Ya. Ini perlu dipahami kan, terkadang itu kita kan seakan-akan dengan berpedoman pada ud'uni astajib lakum, gitu, ya. Doalah padaku maka akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya
Allah itu akan memberikan doa otomatis sesuai dengan kepentingannya dan sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Kalau seumpama contoh kalau yang digambarkan oleh Gus Baha gini, kayak rumah sakit didirikan agar apa? Tujuannya? Wong tadi dokter tujuannya apa? Ngobati orang sakit itu ya. Terus doanya pengen banyak orang sakit, ya kan? Tapi doanya kan semoga cepat sembuh, tidak ada orang sakit. Loh, tapi kan kadang nek orang sakit kan yo dia tidak bisa bekerja. Ya kan? Begitu pula orang mendirikan rumah sakit iki piye? Atau gimana polisi itu kan kemudian punya target agar bisa meningkatkan dan sebagainya kan dia harus bisa taruhlah nangkep maling dan sebagainya. Apa doanya mudah-mudahan banyak maling itu kan. Nah, ya ini kan tidak mungkin ya. Jadi artinya sesuai aja. Ya kalau punya banyak maling, banyak penjara dan sebagainya, bagaimana cara agar orang baik ya. Siji tukang es, siji petani. Tukang es nyaluk panas, petani ini nyaluk udan. Ya, nanti kalau dipenuhi dalam satu saat justru malah tidak baik kan seperti itu. Qauluhu muniha, qauluhu tawi dawe musannif, dawe Kanjeng Nabi muniha, lafat muniha bil bina'i kelawan mabni lil majhul, mabni majhul ya, mabni majhul muniha ora manaha bi makna tegese kelawan nganggo maknane u'tiya, lafat u'tiya den paringi. Wa naibu fa'ilihi utawi naibe fa'ile muniha huwa yo naibul fa'il iku al maf'ulul awal, maf'ul kang pertama. Muniha hubbul akhirah, tadinya kan manaha Allahu hubbal akhirah, tapi dimajulkan menjadi fa'ilnya dibuang ya. Kalau dimajul fa'ilnya dibuang, tinggal naibul fa'il gitu. Muniha ya maf'ul al awal. Wa ma lan kalimat ba'dahu kang sakwise ma huwa yo ma ba'dahu iku al maf'ulus sani, maf'ul kang kaping pindho. Wal maqala ar-rabi'ah di 8 seorang kalau mampu meninggalkan ya itu kan ya. Man taroka dari mulai fudulan nahdri, fudulat ta'am ya kan, fudulat dohki dan lain sebagainya, termasuk sampai sekarang man taroka al istighal bi ghuyubi ghairi ya. Kalau mampu meninggalkan itu semua nanti akan diberikan